Oke, Ananda kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebelumnya kita perlu baca terlebih dahulu. Silakan Ananda simak dan ikuti dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dari pelajaran Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini, 15 sampai 16 dulu, dijelaskan bahwa manusia itu cenderung merasa mulia dengan rezeki yang Allah berikan. Sehingga banyak orang-orang yang Allah berikan harta merasa mulia dengan hartanya, sehingga dengan harta yang diberikan itu dia malah bersifat sombong. Padahal harta yang Allah berikan hanya titipan saja, dan pasti Allah akan ambil kembali. Lalu begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan oleh Allah, maka mereka merasa bahwasanya mereka menganggap Allah itu telah menghina mereka. Jadi ketika orang kaya itu Allah beri kesusahan dalam mencari harta, dia merasa dihinakan oleh Allah. Dalam menghadapi dua kondisi ini, hendaknya manusia hanya bergantung kepada Allah. Jadi apabila Allah berikan rezeki banyak, bersyukur. Apabila Allah berikan rezeki yang sedikit, juga bersyukur. Jadi tidak perlu terasa dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam lanjutan ayatnya 17-18 mengisyaratkan bahwa manusia itu diminta agar memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dan seburuk-buruk rumah adalah orang Islam yang memperlakukan anak yatim dengan jahat di rumahnya. Oke, kita lanjutkan. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang hidup dengan anak yatim itu, Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Jadi seperti ini digambarkan seperti jari kelingking dengan jari tengah didekatkan oleh Rasulullah. Seperti itu nanti ketika di hari kiamat, ketika sudah di surga Allah. Maka sangat mulia sekali orang-orang yang senantiasa memberi makan orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Lalu selanjutnya sudah selesai, berarti kita melihat sekilas tentang surat Asy-Syams ayat 17-18. Selanjutnya kita lihat 200 surat Al-Baqarah terlebih dahulu. Al-Fajr sudah. Surah Al-Fajr bukan surah Asy-Syams. Lalu surah Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, Ya
أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan. Karena nanti suatu hari akan datang waktu yang mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Allah menyeru agar orang-orang beriman menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Jadi ketika Ananda dapat rezeki, diberi kelebihan jajan misalnya oleh orang tuanya, jangan lupa untuk juga diinfakkan, jangan semuanya dijajankan. Karena ketika diinfakkan, maka Allah akan beri lipat ganda. Mungkin bisa jadi besok ditambah lagi jajan sama orang tua. Dan juga ketika kita berinfak, seorang anak berinfak, maka otomatis rezeki orang tuanya juga dilapangkan oleh Allah. Tetapi ketika seorang anak tidak berinfak, orang tua juga tidak berinfak, maka bisa dipastikan rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada keluarga kita yang agak susah untuk berinfak, maka tolong diajak oleh Ananda semua, beritahu banyak keutamaan dalam bersedekah itu, maka ajak keluarga kita dengan bersedekah, maka Allah akan mudahkan jalan pintu rezeki itu kepadanya. Lalu yang terakhir kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan Allah melipat gandakan begitu banyak. Kita lihat dari asbabun nuzul ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Jadi Allah memberi perumpamaan dari surah Al-Baqarah 261 seperti kita menanam 1 biji. Bisa Anda bayangkan 1 biji, 1 benih ditanam. Dari benih yang 1 ditanam itu tumbuhnya 7. Jadi kalau kita menanam itu biasanya 1 benih 1 yang tumbuh. Tapi kalau ini 1 benih 7 tumbuhnya. Dari 7 yang tumbuh itu dia akan tumbuh dan berbuah 100 buahnya. Jadi berarti kalau matematikanya 1 kita berinfak maka sama dengan nilainya dengan 700 kali lipat. Jadi minimal 700 kali lipat Allah akan lipat gandakan pahala kita bersedekah. Maka orang-orang bersedekah ketika dia berinfak 1000 contohnya, berarti dikali dengan 700, berarti dicatat oleh Allah nilai pahalanya 700.000. Kalau 10.000, ya silahkan Anda kalikan 10.000 dikali 700.000, berarti nilainya adalah 7 juta Allah tuliskan. Jadi begitu banyaknya kelipat gandaan yang Allah berikan dari surat Al-Baqarah ayat 261.
Ya, setelah ini Ustadz minta masing-masing Ananda agar bisa membuat, ya, tugasnya adalah membuat keterkaitan kandungan surat Al-Fajr 15 sampai 18, surah Al-Baqarah 254 dan surah Al-Baqarah 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Silakan Anda tuliskan apa yang kenapa dia terkait ayat ini dengan ayat ini dengan ayat ini. Di mana letak keterkaitannya? Silakan dituliskan. Dan kalau ada perbedaannya silakan juga dituliskan apa perbedaan di antara masing-masing surat tersebut. Jadi nampak oleh kita apa ciri khas dari masing-masing surat itu. Ya, silakan Ananda bekerja dengan maksimal.